Nih, kutunjukkan. Esra suruh bilang, santai, nggak usah nyolot, santai aja. bukan nyolot, kau nuduh-nuduh nggak ada bukti, ya kan? Esra suruh bilang Yesus tuh nggak pakai celana dalam. Nah, tuh. Ku tunjukkan ke videonya. Makanya orang Kristen kalau diskusi itu bawa data. Nih. Banyak aku videomu kau menghujat Tuhan Ya Yesus. tunjukkan aja Pak. satu-satu. Nggak usah banyak kau bilang. Kalau kau nggak bisa ketunjukkan satu, percuma kau bilang banyak, tapi satu aja nggak bisa tunjukkan. Tadi tentang raja. Memang Tuhan kau bergelar raja di atas segala raja, termasuk Raja Set. Nah, sekarang mari kita lihat nih. Esra suruh mengatakan Yesus itu tidak berbusana ketika apa? Ntar ya. Jadi mereka ambil pakaian, mereka juga ambil jubah. Nah, kata Yunani yang diterjemahkan jubah di situ adalah hitona, yang bukan berarti jubah sebenarnya. Kalau jubah sering diganti sebagai pakaian luar, tapi artinya adalah pakaian dalam. Jadi kalau ini terjemahannya yang bermasalah ya. Jubah itu adalah bentuk pada pakaian dalam. Jadi mereka mengambil pakaiannya itu menunjuk pada pakaian luar, tapi mereka mengambil jubahnya itu menunjuk pada pakaian dalam. Tuh. Nah, pakaian dalam orang Yahudi itu berbeda dengan pakaian dalam kita ya. Pakaian dalam mereka itu bisa dipakai untuk pergi keluar tanpa jubah. Jadi ayat dari Yohanes 19 ayat 23 ini seharusnya berbunyi demikian. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya atau pakaian luarnya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit satu bagian, dan pakaian dalamnya juga Tuh. pakaian dalam itu tidak berjahit dari atas ke bawah. Tuh. Pendeta kau yang bilang. Itu berarti pada saat Yesus disalibkan, para prajurit itu mengambil pakaian luarnya, membagi 4, lalu juga mengambil pakaian dalamnya. Tuh, sempaknya diambil. Dan pakaian dalam diambil semua oleh para prajurit itu. Tuh. Maka Yesus pasti disalibkan dalam keadaan telanjang. Dalam keadaan telanjang. Pakaian luar. Makanya kalau jadi orang itu jangan cuma nuduh-nuduh. Kau nuduh-nuduh orang, bukti nggak ketunjukkan. Bahaya loh. Dulu nih kutunjukkan, aku punya karya ilmiah loh. Apa yang nuduh kau? Ya kau bilang aku menghujat. Lah memang Buktinya- kau menghujat. Ya di Karena mana kau coba? Yang mana lagi? dilaporkan, Udah gagal. Makanya kau menghujat, Rifa. Ya buktinya aku nggak di penjara, aku udah di BAP kemarin. Kau kan sekolahmu tinggi, masa nggak ngerti? Kau kan nuduh aku menghujat. Kau bilang aku menghujat gara-gara mengatakan Yesus telanjang. Ini yang bilang Esra Soru, bukan aku. Terus apa lagi yang kau tuduh aku menghujat? Makanya kalian kalau punya pendeta, banyak video ya, mereka. satu udahlah, kita lagi bahas substansi loh. Kalau kau curhat di sini, kau laporkan aja kantor polisi. Kau kan ada rekamannya, kau lapor kantor polisi. Yang Udah. banyak urusanku, Rifa, nggak perlu. Ya udah diam kau. Kalau gitu kau diam aja, nonton aja udah. Ngapain kok di sini kok nggak Oke, kita lanjut nih teman-teman ya. Kita lanjut ya. Kajian aja nih orang nih. Ganggu kajian. Kau mau menghalang-halangi kami kajian sama Bang John tadi nih. Nah, lanjut Bang John. Jadi kalau kita lihat dalam Yohanes pasal ke-8 nomor 37-40, Yesus sendiri mengatakan bahwa yang menginginkan kematian Yesus itu bapaknya iblis. Tapi Kristen percaya bahwa yang menginginkan kematian Yesus bapaknya Yesus. Gitu loh. Karena kata Yesus, kalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Katanya memang sudah dibuat kamu metong. Nah ini Bang John, kenapa saya katakan kalian itu sebenarnya kalianlah yang menghujat Kristen, menghujat Yesus. Yesus itu dia mengajarkan ajaran yang benar. Dia menjadi karunia, bukan jadi tumbal. Kalian ganti kata karunia jadi pengorbanan. Dada aja. Gitu. Bang John silakan. Tadi dengan Bang John enak nih, biar dia kan awam katanya tuh. Saya sudah bilang, saya itu ahli kayak saya. Saya lebih ahli daripada orang Kristen. Kenapa? Saya belajar soalnya. Saya belajar bahkan ke teks aslinya pun saya kaji itu, saya kulik-kulik walaupun saya enggak fasih bahasa Ibrani kalian. Tapi saya belajar bahasa Ibrani itu 6 bulan kemarin itu sama Mores Aprisale itu. Bahkan saya udah belajar menulis kursif tuh. Demi apa? Demi nggak mau ditipu-tipui. Kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu. Kau kan belajarmu udah banyak, boleh saya tanya sedikit? Makanya Kalau kau mau Anda lebih paham, makanya saya mau bertanya, boleh nggak? Iya, kau mau bertanya tentang apa? Tentang Islam atau tentang Oke. Kristen? Apakah Anda tahu istrinya Muhammad ada yang non-Muslim? Ya, kau tunjukkan literasinya lah. Coba tunjukkan bahwa ada yang Kristen. Katanya Anda Nggak belajarnya ada. Ya, kau bukan. tunjukkan. Kau tunjukkan datanya. Tahu tidak? Ya, kau tunjukkan datanya. Ada istri Nabi Tahu Muhammad yang non-Muslim. tidak Ini istrinya Muhammad kenapa ada nih yang orang ini? non-Muslim? Dalam Islam itu lebih baik menikahi budak ketimbang menikahi wanita musyrik. Kalau ada sebelumnya Nabi Muhammad menikahi wanita yang musyrik atau yang non-Muslim, itu ada. Tapi setelah menjadi istri Rasulullah, kalau dia tidak beriman kepada Allah, siapa? Safiyah, Maria Kipti,
Sayyidah Khadijah, mana data? Kau udahlah nggak tahu apa-apa, ngomong nggak pakai data, sok-sok Kamu muji-muji tahu ibu saya. nggak istrinya Nabi Muhammad ada Iya, yang non udah tunjukin aja kalau kau memang tahu siapa nama istri Nabi Muhammad ketika menjadi istri Nabi Muhammad nggak beri. harus banyak belajar Ripa. Karena nggak ada, karena kau nipu. Mana ada istri Nabi Karena Muhammad yang itu tetap kau kafir? harus banyak belajar Ripa. Nggak ada. Apa yang mau kau pelajari emang nggak ada kok. Siapa nama istri Nabi yang kafir ketika menjadi istri Nabi? Nyungsep ke bawah. Makanya jadi orang Kristen tuh ya, gini loh. Jadi orang Kristen itu jangan, aduh, kalian sadar nggak sih? Kalian tuh mempermalukan ras manusia loh. Bikin malu aja. Makanya micin itu dikurangin. Bicara nggak pakai data, nuduh nggak bisa buktiin, ngomong ayat diganti-ganti. Kenapa kalian merasa masuk surga dengan kelakuan kalian ini gitu loh? Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Kami bicara pakai data, menggunakan tekstual yang nggak kami rubah dan kami ganti, menggunakan penalaran yang sehat. Kenapa kami jadi masuk neraka? Kenapa kalian ini merasa berhak masuk surga? Kelakuannya kayak Dajjal. Nuduh-nuduh, nggak ada bukti. Mana banyak kamu menista Yesus mana? Nah, kan itu kamu bilang Yesus telanjang, ya bilang ternyata Esra Soru. Kamu bilang Yesus terkutuk, ya bilang Paulus. Dan kalian beriman lagi dengan hal itu. Ada nggak? Kamu tahu nggak istri Nabi kamu ada yang Kristen, yang non Muslim? Siapa? Kalau istri Nabi saya yang sebelum menikah dengan Nabi saya itu tidak menyembah kepada Allah, ya ada. Tapi kalau setelah jadi istri Nabi, tahu kamu artinya? Istri Nabi itu adalah wanita yang dinikahi Nabi. Kalau kau bilang istri Nabi ada yang kafir, maka kau harus tunjukkan ada wanita yang menjadi istri Nabi itu beragama selain Islam. Tunjukkan datanya. Kalian Kristen yang berhadapan dengan saya, maaf nih ya, maaf banget nih. Semakin kalian banyak mengeluarkan suara kalian, jujur saya katakan, semakin terlihat kalian tuh nggak paham apa-apa, hanya doktrin saja. Buktinya tuh Bang John mengganti firman Tuhan, yang tadi nuduh nggak ada bukti, bicara nggak pakai data. Kalian tuh sama persis seperti orang Farisi, nuduh-nuduh Yesus tapi nggak peduli bukti. Sama seperti orang yang inkuisisi 600 tahun lamanya. Inkuisitor zaman inkuisisi itu ketika mereka menghabisi para bidat, mereka nggak butuh jawaban, mereka habisi aja, yang penting beda habisi. Kelakuannya sama kayak kalian persis. Makanya nggak salah aku bilang orang kayak kalian tuh hama peradaban. Yang tadi ya Bang John ini mudah-mudahan dia nggak sama lah. Ya, mudah-mudahan Bang John memahami kesalahannya, mempelintir kitab sucinya dia sendiri. Mudah-mudahan dia berubah tuh. Karena tidak ada di situ mengorbankan. Yang ada di situ cuma mengaruniakan. Memang nabi-nabi jadi karunia. Gimana nggak jadi karunia? Dia memberitakan firman Tuhan kok. Gitu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Muslim ya? Muslim. Oh, kirain penyembah orang Yahudi. Ya, enggak, ini maaf nih Mbak Rosi. Ini kan kita harus digarisbawahi ya. Yang pertama kita lakum dinukum waliyadin, agama membuatmu, agamaku buatku. Terus? Nah, Terus masalahnya buat abang apa? Artinya apa? Lakum dinukum. Tunggu. Lakum dinukum waliyadin itu ada di surat apa, Bang? Surat apa ya? Lakum dinukum. Waduh, gimana nih? Mau ngajarin kita tapi Al-Qur'annya nggak ngerti dia. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Malah tebak kalau minimal ngajarin kita umat Islam abang paham Al-Quran sendiri. Lakum dinukum waliyadin itu agama membuatmu, agama buatku. Iya, terus ayat itu di surah apa, Bang? Tar, Wah, harus buka dulu. tahu nggak asbabun nuzul ayat itu? Wah, Bang, abang Islam mau ngajarin kita orang Islam di sini. Ngaprakin gimana sih? Aku mah ini Ya gimana mau bawa lakum dinukum waliyadin doang? Sopan host Ici. Iya. Uni turunkan aja Uni nggak sopan Enggak, kamu. tunggu dulu. Ini Nggak sopan. gini. Enggak, Lu kesini biarkan dulu, lakum biarkan dinukum waliyadin tuh mau ngapain? Apa? Ayat itu Gini konteksnya apa? Nama maksudnya. surahnya apa? Terus maksudnya apa? Mbak Rosi, sekarang posisinya Islam apa Kristen?
Rosi yang mana nih? Kamu ini apa? Kamu naik ke Makanya. atas tuh nanya-nanya orang, emang kamu siapa? Masuk komal orang malah nanya-nanya yang punya kamu. Kamu tau nggak sopan banget orang kayak kamu itu. Kamu ngetuk pintu orang diizinin masuk, terus kamu nanya, kamu orang Cina apa orang Malaysia? Lu masuk ke rumah orang terus nggak nanya-nanya orang. Kan Lu yang tadi ditanya, situ- kamu Islam situ atau juga nanya Kristen? gini kepada saya. Karena Kamu lu Muslim atau tamu, Kristen? gua narasumber. Lu Islam atau Kristen? Kenapa boleh balik nanya? Nggak boleh karena lu tamu, nggak sopan lu Mau tahu nanya-nanya orang gimana? yang di sini. Kalau bapak orang mana? Kalau bapak orang mana kan bolak-balik bisa. Kita di sini narasumber, lu di sini tamu. Mau Lu narasumber siapa? gimana itu bukan Lah, Tuhan. terus Kamu- emang bukan Tuhan. Tapi gua bisa jadi Tuhan di Komal ini. Kalau Contoh nih, tamu Kak itu Rosi kamu turunkan. berkunjung nih, datang Kak kamu Rosi berkunjung turunkan. ke Saya jadi rumah. Tuhan nih di Komal ini ya. Turunkan aja. Turunkan. Turunkan. Nah, kan saya jadi Tuhan kan di Komal ini. Lu nggak bisa ngapa-ngapain kalau gue yang udah turun-turun, nggak bisa. Lu naik juga nggak diizinin kalau gue nggak ngizinin. Gue lebih berkuasa dari lu di sini. Jadi gue yang berhak nanya lu Islam atau Kristen. Nggak berhak lu nanya kita. Kenapa? Karena kita yang buka Komal diskusi. Kita lagi diskusi sama orang Kristen. Lu ngapain? Bawa lakum dinukum walidin ditanya surah apa, mencret. Makanya ini orang Islam jangan sok tahu kalau nggak tahu. Gue nggak peduli mau lu agama lu Islam, kalau lu sok tahu tetap aja gue libas. Kenapa? Orang-orang kayak lu nih yang merusak peradaban, hama peradaban, sama aja kayak Kristen, nggak tahu banyak bicara. Minimal kayak gue belajar sedikit. Gue belajar memang sedikit. Yang sedikit itu yang gue eksplor. Gue nggak bilang gue pinter. Walaupun kepala prodi bilang gue pinter, rektor gue bilang gue pinter, dosen gue bilang gue pinter, tapi gue gak pernah ngerasa pinter. Karena itu cuma perasaan kalau ngerasa pinter. Pintar itu divalidasi sama orang yang lebih pintar dari kita. Lu naik lakum dinukum waliyadin ditanya dalam surah apa? Surah apa ya? Apaan apalnya cuma lakum dinukum waliyadin? Sholat lu baca lakum dinukum waliyadin doang lu? Apaan lu? Sholat itu baca surahnya dalam surah Al-Kafirun. Konteks ayatnya, asbabun nuzulnya adalah ketika orang kafir Quraisy mengajak Nabi Muhammad untuk win-win solution terkait tentang Tuhan. Maka turunlah ayat itu. Jangan lakum dinukum waliyadin nih. Nah, Islam nih ngajarin orang Islam lain nih. Lu jangan ngajarin nenek-nenek makan kerupuk, jangan ngajarin bebek berenang, bre. Kenapa orang-orang kayak lu yang rusak peradaban? Masuk komal nggak ngerti komal apa, tiba-tiba bawa lakum dinukum waliyadin, ditanya di surah apa nggak tahu, ngapain lu ngajarin orang Islam lain? Mending lu belajar sana itu surah apa ya, itu hafalin kalau perlu, gitu. Saya orang yang sangat keras kepada orang yang jahil tapi songong. Ya, orang pinter songong walaupun berdosa, oke lah saya tetap hargai itu. Kenapa? Oke lah mungkin ada ilmu dia bisa songong walaupun itu berdosa dalam Islam. Ya, tapi ingat sombong dalam Islam itu apa? Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Makanya lu kalau nggak tahu apa-apa, tolong jangan speak up banyak. Rusak peradaban selalu ngomong dalam Islam itu memberikan tempat kepada orang jahil bicara, bahaya. Gitu. Kini kita angkat Kak MRU, saya mau angkat temanya, judulnya Nabi apa bintang bokep. Kita tulis ganti Nabi Cabul. Saya tanya, kita bahas Nabi Cabul nih sekarang nih. Keren nih, makasih ya MRU, lu udah bikin inspirasi gua tentang Nabi Cabul nih. Kak, ganti tema Kak. Karena Bang John sudah diam, biar Bang John belajar. Kita akan jelaskan, ternyata Kristen nabinya rata-rata cebol, pemain bokpe. Kenapa saya bilang begitu? Pertama, Nabi Hosea pasal 1 ayat 2 disuruh Tuhan memperanakkan anak-anak sundal, berhubungan badan sama PELCAUR. Cebol nggak itu? Cebol banget itu Tuhan. Tuhan kok nyuruh nabinya kok bersundal? Kedua, Yesaya pasal 20 nomor 3, Nabi Yesaya disuruh Tuhan nggak pakai celana dalam selama 3 tahun. Cebol nggak itu? Cebol banget. Kedua, Nabi Daud. Oh, pasti bilang nih, Daud bukan nabi. Kisah para Rasul pasal 2 nomor 28 sampai 30. Sebab Daud adalah nabi. Itu ngambil bini orang. Bahkan dikasih Tuhan bini orang. Nah, mari kita pakai ayatnya. Nih, keren nih. Bahas Nabi cebol nih gemaran gue nih. Gue buktiin kalau nabinya orang Kristen itu rata-rata cebul, ya, porno. Ya, porno banget nih. Bahkan dikasih Tuhan bini orang lagi. Nih tapi Tuhannya yang validasi loh, ya. Ada 3 nabi. Bahkan teman-teman kalau tahu, yang lebih parahnya lagi adalah Nabi Abraham di kitabnya orang Kristen itu punya gundik. Ngeri. Gila ini ajaran. Makanya Nabi apa bintang bokpe. Bahkan dalam kitab lu ada bokpenya. Nggak tahu lu ada bokpe dalam kitab lu, kita bahas. Ya.
Nih, cerita Bokpe itu ada di Bible, guys. Nih, Ohola Oholiba, Yeskiel. Waduh, mau tahu dia mana? Aduh, kalian babak belur kalau ini kalian bahas. Kalian itu hanya membuka aib agama kalian dengan mengatakan Nabi cebul atau iya, Nabi di kitab kalian banyak cebul. Saya punya datanya. Ya. Nih, kita baca Bokpe dulu nih. Yeskiel pasal 1 nih. Ya, kita baca. Nih. Yeskiel pasal 23, sorry. Nih, mau dengar ayat yang membuat birahi. Nih. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundul di Mesir. Mereka bersundul pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Tahu nggak kalian? Terjemahan dulu itu pentilnya dimainin. Itu diterjemahan dulu tuh. Nih aku tunjukin ya. Ngeri coy, birahi kita kalau baca Bible nih sering-sering, serius. Ya, memang betul. Aku juga bingung nih, Tuhannya kok bisa kayak gini banget ya. Nah itu satu. Ini firman Tuhan loh guys, jangan salah loh. Kalian jangan merendahkan, ini firman Tuhan. Gini-gini firman Tuhan nih. Ya. Nah jadi kalau kalian baca terjemahan terdahulu, untung kalian nggak hidup di zaman dulu. Sempat kalian hidup di zaman dulu, ngeri kalian ya. Pentil nih, ya. Aku nggak tahu tuh mata susu. Tahu kalian mata susu itu apa? Tahu kan mata susu apa? Tahu kan mata susu apa? Masa nggak tahu? Tahu lah. Tahu kan? Nih kita lihat nih teman-teman ya. Nih Yeskiel 23 nomor 3. Nih, mereka nih semua terjemahan gue bacain. Mereka berzina di Mesir pada masa muda mereka dan di sana mereka kehilangan keperawanan mereka. Masih sopan lah ya. Mereka berzina di Mesir pada musanya, di sana mereka kehilangan keperawanan. Masih oke. Naik lagi nih. Mereka bertindak seperti pelucur di Mesir, mereka bertindak sebagai pesundal di sana pada musanya. Di sana buah dadanya dipegang-pegang dan di sana puting keperawanannya diremas-remas. Ini Rifa, saya mau bertanya nih. Bentar dulu, jangan dulu bertanya sebelum saya kasih izin. Saya lagi bacain ini nih kitab yang nih dan bahkan teman-teman ya, dan bahkan yang mengatakan kitab ini vulgar bukan kita. Kitab ini di ban di Utah. Ini Rifa udah selesai belum? Saya udah ini nunggu terus. Dari tadi saya ngajak ini. Dari tadi kok nggak ada isinya? Masuk kepada penghujatan. Loh, penghujatan kitabmu kok kamu tuduh menghujat? Ini orang Kristen kok kurang ajar sama kitabnya sendiri nih. Kitabnya sih dibilang menghujat. Kirain Dedemit sama Decul aja yang baper. Aki-aki iya juga. Iya. Masa kitabnya yang begitu dibilang menghujat? Berarti kau bilang Tuhan menghujat. Janganlah dibuat-buat kayak gitu. Loh, ini ayat ini kitab Rifa ini kan udah punya anak, udah punya suami ya. Makanya kami nggak Kristen. Istilahnya gini, bicara secara kontekstual aja, konseptual. Saya bingung dengan orang Kristen. Kenapa kita baca kitabnya dibilang kita menghujat? Maksudnya kitab kalian itu penuh penghujatan gitu. Saya lagi baca terjemahan kitabmu, di situ dikatakan mata susunya diremas-remas, mata puting keperawanannya diremas-remas. Kamu bilang menghujat. Ya udah kan saya katakan. Makanya kami tidak jadi Kristen karena bagi kami ini bukan kitab suci, tapi ini kayak buku porno. Sorry. Ya galau lah, masa enggak pula? Kenapa saya katakan bahwa ternyata kamu lihat nih ya, nih saya kasih kamu data, bukan saya yang bilang, nih. Ya teruskan. Nih ya. Ini kalau saya ngomong nggak pakai kebencian, saya pakai data, ya. Nih kamu lihat dalam Semuanya kami pahami kok. Tanpa ibu baca-baca itu, kami pahami latar belakangnya itu. Ya apa latar belakangnya? Maknanya apa? Kelamin sebesar punya keledai, maknanya apa? Bang John di mute dulu, Anda double. Nih, Anda lihat nih. Yang bilang kitab Anda itu vulgar bukan saya. Nih, Zone News. Negara bagian Amerika Serikat larang Bible itu dari sekolah karena konten vulgar. Vulgar. Dan kekerasan. Ini bukan kata saya. Kata orang Amerika sendiri. Kok malah nuduh. Kalian tuh kadang-kadang kalian yang ngutuk Tuhan kalian, kalian yang bilang dia di ini, kami yang kalian tuduh menghujat. Terbolak-bolak balik logika kalian ini loh.
Silakan. Udah, sekarang gini, di antara Pak John dengan Frans ini yang mau diskusi sama saya tuh nggak bisa ya. Sorry, maaf ya, maaf. Yang sama saya tuh kalian bertanya aja ya. Kristen nanya aja, nggak usah diskusi. Karena diskusi itu. Oke, Uni, saya bertanya ya. Double Pak John. Satu-satu. Muslim itu ya hanya satu bahasa, sedangkan agama manapun itu bebas pakai bahasa. Emangnya Tuhannya orang Arab itu hanya satu ya, bukan Tuhannya seluruh umat? Bang, abang pertanyaannya kok PA gitu. Sejak kapan Muslim itu satu bahasa? Saya orang Padang, saya bisa bahasa Indonesia. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Orang Afrika yang Muslim pakai bahasa Afrika. Kan di kitabmu kan harus pakai bahasa Arab. Berarti bukan. Makanya abang bertanyanya aja udah salah. Muslim itu artinya orang yang beragama Islam. Abang bertanya aja udah salah. Gimana mau ngejelasin Kristen? Bentar dulu nih. Bahasa Indonesia abang udah gagal. Muslim itu bahasanya cuma satu. Sejak kapan? Orang Jawa, Muslim dia bisa bahasa Jawa. Muslim itu orang, Bang. Tapi di kitabmu kan harus pakai bahasa Arab. Ya memang Al-Quran saya pakai bahasa Arab. Masalahnya bukan tuanya seluruh umat. Kalau agama lain kan bebas pakai bahasanya. Nah, itu yang terjadi. Nah, dengar. Kok kenapa harus bahasa? Saya jawab. Kenapa harus bahasa Arab? Karena nabinya bahasa Arab. Seandainya Nabi Muhammad itu orang Padang, mungkin kitabnya bahasa Padang, Bang. Tapi karena nabinya orang Arab, makanya bahasa Arab. Kenapa tidak boleh? Kau pikir nggak boleh diterjemahkan Al-Quran? Boleh kok. Siapa yang mengharamkan menerjemahkan Al-Quran? Al-Quran itu ada terjemahannya kok. Ke bahasa Indonesia kan ada. Abang kok, mohon maaf nih Bang, abang kok intelektualitasnya kok agak rendah ya? Itu tanda itu. Tanda on. Yang bilang Al-Quran tidak boleh diterjemahkan itu siapa? Yang tidak boleh itu adalah mengganti Al-Quran dengan bahasa lain. Maka kalau itu dilakukan kayak Bible kalian, gara-gara Bible kalian tuh banyak tuh denominasi Vulgata bahasa Ibrani, ternyata Bible bahasa yang berbahasa Yunani dengan bahasa Ibrani itu beda. Itu gara-gara diganti-ganti tuh. Kalian nggak punya teks asli. Kami nggak boleh merubah Al-Quran itu pakai dari bahasa Arab. Kenapa? Jadi distorsi nanti. Jadi rusak nanti maknanya. Jadi ketika kamu bertanya, kenapa kami tidak boleh mengganti Al-Quran menggunakan bahasa lain? Menerjemahkan boleh. Buktinya ini ada terjemahan nih Quran.com nih. Abang nih udahlah salah paham. Ya, pertanyaan abang tuh muncul dari kesalahpahaman nih. Siapa bilang Al-Quran nggak boleh diterjemahkan nih? Ini bahasa Inggrisnya ada nih. Nih, siapa bilang nggak boleh nih? Ini ada bahasa Inggrisnya nih. Nah, ini yang terjemahan Al-Quran nih. Ada nih, you believer will surely be tested in your... Wah, gitulah. Ada. Oh, mau bahasa Indonesia? Tinggal diterjemahan bahasa Indonesia. Ada nih. Siapa bilang nggak ada? Abang nih, hai orang-orang yang beriman, kamu pasti akan diuji. Siapa bilang nggak boleh diterjemahkan bahasa Al-Quran? Abang kenapa sih, Bang? Siapa yang bilang Al-Quran tidak boleh diterjemahkan? Yang tidak boleh itu Al-Quran itu diganti kayak kitab kalian, nggak ada teks aslinya. Teks aslinya harus ada. Gitu. Yang bilang nggak boleh terjemah itu siapa? Itu loh orang Kristen. Pertanyaannya aja muncul dari ketidakpahaman. Yaudahlah John, katanya nggak ada isi. Sementara gua udah nunjukin banyak, bilang nggak ada isi. Emang kalian tuh kalau cuma tinggal ngomong doang nggak ada pembuktian? Ibu, saya sudah anggap, saya dengar dari tadi, saya anggap Ibu Uni Rifa ini adalah seorang apologet dan istilahnya lah orang yang berpendidikan tinggi, yang menghargai martabat istilahnya agama ya, karena kita Bang, sedang kami menghargai Bang, yang nggak menghargai martabat agama kalian sendiri. Di dalam kitabnya ada buah pelir, ada kata-kata kotor. Bagi saya sih gak ada masalah di situ. Kalau Bagi sebagai abang saya ada masalah, itu bagi orang Amerika bermasalah. Karena abang nggak baca kitab abang. Kalian orang Muslim kalau merasa baca Alkitab itu adalah penuh porno, nggak usah baca gitu loh. Cuman kan kalian kan Lucu, penasaran ya? kan. Itu saya bilang. Ini tunggu. Pertama, Anda udah nggak masuk ke substansi. Anda ngatur kami.
Abang bilang gini, kalau kami Udah, tidak baca jangan kitab begitu, kalian, Bu. bentar dulu, Abang udah nggak masuk substansi. Tadi Anda bilang pas saya ngomong, Anda bilang ada isi. Kamu Giliran Anda udah curhat udah sekarang. ngomong dari tadi lo udah panjang lebar. Saya Masa saya nggak bisa ngomong? Ya Anda di sini kan Oh belajar jadi kan sama begini saya kan? narasumber. Ya udah Oh, iya kamu dong. ngomong sendiri, saya turun kalau gitu. Ya udah turunlah. Tadi Emang kamu kita penting? Kamu kita di sini room tadi bye-bye. Saya melihat Loh, kamu punya kenapa kamu pintar marah gitu ke loh. saya? Karena Tapi nggak saya mencerminkan membukakan aib gitu loh. agamamu. Kamu marah kalau Enggak, Kang Chan bukan. itu tidak membukakan saya, aib saya agamamu. tidak marah soal itu. Saya udah terima. Di Terus dalam yang kamu Alkitab marah itu kenapa? banyak kok cerita-cerita itu. Banyak cerita-cerita Terus? itu. Maka Terus yang kamu bahkan kalau saya Maksud? katakan sama kamu, bukan hanya ayat itu, masih ada lagi di Kidung Agung Ya, ada. terus masalahnya Di apa? Hosea ada. Ya udah kalau gitu masalahnya Dan apa? itu kami pahami gitu loh. Yang saya mau kamu bilang tadi, wah ini Alkitab kalian ini yang bikin ini itu segala macam gitu kan. Loh, Nah, itu saya bukan bilang, kata kalau saya, itu John. Itu kata kalau- orang di Amerika. Gini loh, kalau Ini apa itu sih? membuat ibu tidak nyaman dengan kata-kata itu, ngapain baca-baca Bible? Ini bukan Nggak masalah ada nyaman nggak hubungannya. nyaman, John. John, ini bukan masalah nggak nyaman nggak nyaman. Ini masalah benar dan tidak benar. Saya lagi membuktikan Nah, kitabmu itu ukuran- vulgar. Kata siapa? Kata orang Amerika. Loh, kamu kenapa tantrum? Kenapa kamu sekarang saya baca Bible? Saya cuma nunjukin, menurut orang di Amerika, kitabmu itu vulgar. Kalau kamu bantah orang Amerika lah. Dilarang di sekolah-sekolah kitab itu. Ini si John malah nyuruh saya nggak baca Bible. Justru untung saya baca Bible. Enggak. Saya tahu kalau Saya- kitabmu itu ada saya- vulgar di dalamnya. Saya gak tertarik bertanya dengan Islam dan juga Ya udah terhadap kalau gitu Al-Quran. dia di sini prioritasnya jelasin Islam. Ya udah kamu turun malah curhat di sini. Oke lanjut kita masuk Saya aja. seorang apologet Kristen, mempertanggungjawabkan iman saya. Lah kamu nggak ngerti apa-apa kok Makanya kamu aja kalau melintir. isi otakmu itu kosong, gak usah banyak ngomong terhadap agama lain. Makanya dari Buktinya tadi saya lebih sudah tahu. simak kok. Buktinya saya bisa buktikan kamu Apa mempelintir yang kamu kitabmu sendiri. tahu? Kamu mempelintir Rifa? tadi. Kenapa tantrum? Kamu Sampai tuh Elia nggak Imron aja. tahan. Ih, tentang sejarah aja gak tahu kau. Apa sejarah apa coba? Sejarah apa yang kamu bilang saya nggak tahu? Sejarah apa coba? Sejarah apa? Kau malu loh terhadap Oke, sejarah anak-anakmu, kitab terhadap sucimu deh. agama seimanmu gitu loh. Loh, kenapa saya harus malu? Membuka kebenaran kok malu? Saya tanya sama kamu tahu nggak Kebenaran sejarah yang mana Septuaginta? yang kamu buka? Ya udah kita Yang uji kamu deh ungkap kepintaran kita. apa? Kebenaran Yaudah, apa? kita jelaskan sejarah Septuaginta. Yuk kamu jelaskan dulu. Septuaginta itu gimana ceritanya? Coba. Saya tidak bicara Septuaginta di sini. Katanya ngerti sejarah. Gua nggak ngerti sejarah. Gua tanya kitab suci lu nggak tahu sejarahnya. Gimana sih? Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Awal usul kami bergabung di sini ngobrol tadi, sengaja saya menjadi orang yang nggak tahu apa-apa. Memang kamu nggak tahu Jadi, apa-apa. pada Buktinya akhirnya, kamu pelintir. Tuhan mengorbankan kata kamu Rekan-rekan padahal Muslim mengaruniakan. tadi mengakui di sini bahwa hukum sunat itu, hukum-hukum yang ada dalam Kenapa lari ke Al-Quran sunat? itu adalah hukum-hukum dari Taurat dari Israel. Siapa yang Itu kasih tadi tahu dia itu? ngomongin begini. Siapa yang bilang? Itu dari agamamu. Yang bilang Nggak ada, apa? tadi. nggak ada yang bilang begitu. Wah, udahlah nggak Nggak ada. kefitnah malah memfitnah. Nggak ada. Yang nggak punya ada koma yang bilang begitu. nggak ada. John, Wow. lu jangan Saya mau fitnah, tanya. John. Jangan fitnah lu, Aduh, John. Saya mau ternyata tanya. fitnah. Itu Nggak asal ada yang usul ngomong Al-Quran. kayak gitu lu, John. Saya mau tanya, asal usul sunat itu dari mana? Dari Tadi Nabi Muhammad. diterangkan dari milah Ibrahim. Jelaskan, jelaskan Nih. saya di dalam Al-Quran di mana? Mana Ada dalam sunat Al-Quran. terangkan sama saya. Iya, saya jelaskan. Tapi kamu Terangkan diam jangan sama saya. jangan kesurupan roh setan lah, diam lah. Silakan keluarin datanya. Oke, saya keluarin. Sama Kalau yang ada tahu. kata sunat nanti dalam Al-Quran saya kamu mau loncat dari mana? Itu adalah perintah ya, perintah Muhammad kepada Kok perintah Al-Quran, perintah Nabi Muhammad, Al-Quran perintah Allah. Lah ini gimana sih ini orang Kristen? Waras sedikit dong. coba buka. Kepada siapa diperintahkan sunat? Kepada Itu Muhammad atau kepada siapa? Coba. Kepada Nabi Muhammad ya untuk umatnya. Lah ini gimana nih orang ini? Coba baca dulu. Gimana mau baca lu dari tadi udah tantrum, kita santai lah. Tadi ngajak gue santai lu. Kenapa Iya, lu jadi santai, tantrum? silakan. Baca dulu. Oke. Kok jadi ini kita lagi buka ayat nih. Iya, silakan. Kenapa sih orang Kristen tuh kalau udah kebongkar aib agamanya langsung tantrum sih ah? Nggak enak kalian itu. Nggak usah lah kayak gitu. Terima aja kenyataan apa. Ntar ya. Aduh, orang Kristen nggak bersunat nanyain sunat agak lucu ya. Kita lihat nih. Di data ya. Nih.
Kita lihat di sini dalam surah An-Nahl, kita translate ke bahasa Indonesia biar paham. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Nabi, ikutilah agama Ibrahim. Di sini apa kata di sini menggunakan diterjemahkan menjadi agama milah. Millata Abraham. Ini sunat artinya dalam bahasa Ibrani. Mana datanya? Ini. Makanya lu belajar bahasa Ibrani sama bahasa Arab. Nih. Ya. Nggak ngerti sih, soalnya orang Kristen mah bukan orang Yahudi, nggak ngerti bahasa Semitik, bahasa Yunani aja nggak ngerti. Kali kan sejenis buka sosial media aja kerjaannya kan. Sunat bukan peristiwa biasa, tapi lebih merupakan Jangan menjas perjanjian. begitu, Ibu. Perjanjian. Kenapa Nanti malah saya kayak tes, Ibu, gini ya. sih? Saya tes nanti, silakan, silakan. Lah, emang lu dosen gua, lu siapa ngetes gua? Kalau kecuali lu dosen yang boleh ngetes saya, ilmunya di atas saya. Kalau orang di bawah saya nggak usah ngetes. Brit itu artinya perjanjian. Milah ternyata artinya sunat. Dari kata mullah. Artinya apa? Sunat. Jadi kalau kalian nanya mana kata sunat dalam Al-Quran, ada nih milah. Dalam bahasa Ibraninya artinya sunat. Dalam bahasa Arabnya artinya lebih luas, syariat atau hukum atau agama Iya, Abraham. baca dulu, baca aja Ibu, jangan banyak bicara. Loh, baca aja. Kan tadi udah saya baca. Lu kok nyuruh-nyuruh di sini? Baca. Aneh orang. Baca. Kan saya sudah suruh. Ngomong apa? Kemudian Ngomong apa? kami wahyukan kalian mengikuti milah Abraham. Terus apa? Sekarang yang diperintahkan di situ secara langsung bahwa perintah sunat itu kepada Muhammad siapa? Allah. Dia ngikutin siapa? Ibrahim? Nabi Ibrahim lah. Terus? Ya sudah, berarti hukum itu kan bukan berasal dari Muhammad kan? Dari Allah nih, gila nih orang nih. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Ya dari Allah lah, gimana sih? Jangan menertawakan kebodohan Gimana sendiri. ada hukum dari Nabi Muhammad? Al-Quran kan bukan perkataan Nabi Muhammad, gadi-gadi lu bang. Ya Al-Quran kan Dan perkataan itulah yang saya Allah. bilang tadi, kalian fitnah saya tadi, teman kita kamu di sini tadi ngomong Kau begitu. bilang tadi Makanya kami saya bilang ikutin itu Taurat. bukan- Mana ada kami ngikutin Taurat? Nah, Emang perjanjian sunat itu kitab Taurat? hukum yang dilakukan masalah haram dan halal Apa itu sih? dari mana? Dari Al-Quran. Makanan yang haram dan halal itu dari mana? Dari Al-Quran. Coba buka. Nih, apa nih orang nih? Tadi udah gue tunjukin Apa ayat. makanan yang boleh dimakan dan yang enggak? Itu berasal dari mana? Apakah Dari Al-Quran. Itu mana? Coba baca. Apa sih ini orang? Sudah terbukti ya. Yang pertama tadi itu adalah perintah Tuhan kepada Ibrahim dan disuruh Muhammad mengikuti. Ih bang, Ya. jadi orang jangan goblok Nah, banget bang. oke. Di situ dikatakan, Sekarang- kok lu memframing? Kok lu memframing? Kenapa lu pas gua ngejelasin lu gua sekarang? Di situ, Sekarang lu kok dulu, lu tentang memframing, lu makanan memfitnah, halal. lu memfitnah. Nggak boleh gitu. Udah memfitnah, pengen banyak bicara lagi. Di situ gua sudah bacakan. Kemudian kami wahyukan kepadamu ya Nabi untuk mengikuti milah Abraham, kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat karena dia Rasul. Kenapa lu bilang? Kenapa lu ganti Artinya Nabi perkataan saya? Muhammad ikut Ibrahim kan? Ikut Allah lah, kan Allah yang bilang mengikuti milah Abraham. Tuhan suruh dia ikut Ibrahim kan? Kami perintahkan kamu ikut milah Abraham. Sekarang gue tanya, milah Abraham apa? Nah, udah. Oke. Kan? Milah Abraham apa? Oke. Terus makanan haram dan halal tadi itu Ya, coba jangan pergi siapa dulu. yang Milah disuruh Abraham ada secara di mana? langsung? Jangan dulu. Milah Saya Abraham nggak ada di mana? pergi. Saya mau dengar Ibu Saya tanya, menjelaskan bentar itu. dulu. Jangan lari dulu. Yang dimaksud milah Abraham apa? Milah Abraham apa? Di mana tertulis milah Abraham? Makanya jadi orang tuh bang, kalau nanya tentang Islam, kan kami jelasin nih, jangan kau pula yang pelintir. Sudahlah kitab kau pelintir depanku, agamaku pula kau pelintir. Nggak bagus kayak gitu. Nggak bagus kayak gitu. Jawab aja Ibu, saya dengar Ibu. Secara Enggak gitu. intelektual jawab. Biar dulu Bang Sade, Bang Sade jangan gitu. Di Makanya saya Al-Quran tanya kami balik itu dengar mencerahkan dulu. loh. Loh, kan kamu memfitnah. Kau memfitnah agama kami loh. Kau bilang kami mengikuti Nabi Muhammad. Apa tadi? Kami mengatakan bahwa wahyu kepada Nabi Muhammad itu mengikuti milah Abraham. Milah Abraham itu tidak pernah hilang karena orang Arab itu yang tidak musyrik pada dasarnya mengikuti milah Abraham. Siapa mereka? Orang yang Hanif. Karena milah Abraham itu diajarkan turun-temurun kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Pahami itu. Ajaran Musa itu tidak menyembah Tuhan berkelamin mati terkutuk, nggak ada.
ajaran Musa itu tidak makan B2. Abraham itu tidak diajarkan menyembah Tuhan mati berkelamin Trinitas, itu nggak ada. Nah, ajaran Abraham dengan ajaran Musa, ajaran Jangan Yesus. makan B2 itu hukum yang diberikan kepada siapa? Muhammad atau Musa? Kepada Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad. Ya, coba ayatnya di mana? Nih. Nah, nih. Aku kasih dalil terus, kenapa emang kalau ada dalil nanti? Ini orang Kristennya agak lucu ya, nanya tapi mereka pula yang so tahu. Kan udah terbukti tadi. Apa tadi terbukti? Kan Apa itu tadi adalah dari Ibrahim, kan masalah Iya, sunat. memang Nabi Ibrahim ya, memang Nabi Ibrahim yang pertama Ya sudah, sekali sudah. diperintahkan tidak Saya nggak bersunat. perpanjang, kita Tapi udah kami mengikuti segitu aja Al-Qur'an. saya. Lah terus jangan Nggak gitu. apa-apa kok. Diskusi itu mengedukasi, bukan memuaskan hawa nafsumu. Memang kau siapa di sini aku harus ngikutin kau? Lucu. Emangnya Nah, kau di sini murid privatku? Bentar dulu. Jangan tunggu dulu. Kau ini bukan siapa-siapa, Bang. Kok malah ngatur-ngatur saya di sini? Kok saya kayak ngikutin dia ini? Saya lucu nih. Saya di sini mengedukasi. Ingat ya, ini kan saya guru nih guys. Saya kan guru, harusnya kan dia dapat ilmu dari saya. Kok dia yang nyuruh-nyuruh saya? Kamu tuh di sini Ilmu belajar apa? sama saya. Loh, buktinya kau yang nanya di sini. Ya, saya sebagai murid bertanya kepada guru, kenapa Tapi gurunya bukan ngaco? merintah-merintah. Kok ngaco gurunya? Enggak Buktinya saya. perintah dong. Dengar dulu. Kau tuh kau memperbudak kami, mentang-mentang nenek moyang kau datang memperbudak orang. Jangan kayak gitu, John. Aku ini gurumu. Kau hormatilah sikit. Kan ku jelasin. Al-Quran itu perintah untuk umat Islam. Diam dulu, John. Kau kalau udah birahi, kalau udah nggak sanggup menghadapi aku, jangan tantrum lah. Mentang-mentang aib agamamu ku bongkar di sini, kok nggak terima. Nah, jadi di dalam Al-Quran, kami diperintahkan mengikuti Mila Abraham. Mila Abraham itu bukan Kristen, bukan Yahudi, karena Yahudi itu nama etnis, Kristen itu nama pengikut Paulus di Antioquia. Kau pahami itu di kisah para rasul. Mila Abraham itu Hanif, Aslam, Muslim, karena di Al-Quran Ibrahim itu Muslim. Tuhannya sama dengan Tuhan kami. Itu di Al-Quran dikatakan. Maka Mila Abraham itu maksudnya apa? Nanti kita Nabi buktikan ya. Kita buktikan Apa? nanti, jangan asal ngomong ya. Ya udah, kapan Apakah Ibrahim Allah nyembah Yesus? Abraham, Ishak dan Yakub sama dengan Allah yang Anda sembah hari ini? Oke, aku tanya. Nanti kita Apakah- buktikan. Oke, udah sedikit. Lah, sekarang buktikan aja, nggak usah nanti. nanti. Silakan. Apakah Lanjut, Tuhannya lanjut. Ibrahim itu manusia? Jangan hanya mengklaim ya. Ya Nanti ayo, kita coba. apakah Tuhannya Abraham Silakan. itu manusia? Tuhannya Jelasin Abraham dulu, manusia. narasikan aja. Enggak, ayo langsung Nanti saya aja kita tanya buktikan. khusus itu Udah untuk langsung itu nanti. kita buktikan. Apakah? Nggak ada, langsung aja kita buktikan. Buktikan Apakah nanti, Tuhannya apakah Allah yang disembah Udah oleh langsung aja. Abraham, Ishak dan Yakub sama dengan Allah yang kamu sembah hari ini? Sama, bukan manusia. Konsepnya bukan Trinitas, tidak mati terkutuk, nggak perlu naik keledai. Tidak terlihat, tidak berwujud. Emang kok ketawa? Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Loh, ini orang lucu. Kalau gitu tunjukkan di ayat bahwa Tuhannya Abraham itu manusia. Di mana tertulis Tuhan Abraham manusia dan diimani oleh orang Yahudi? Mentang-mentang kalian dapat terjemahan kitab orang Yahudi, kalian bilang Tuhannya Yahudi manusia lagi. Sejak kapan Yahudi mengatakan Tuhannya manusia? Jangankan jadi Tuhan, Berarti jangankan kalau jadi Tuhan Tuhan manusia Abraham itu. sebelum dipanggil itu kamu percaya juga? Loh, jadi Tuhan Tuhannya, Abraham sebelum dia jangankan Tuhan dipanggil oleh Abraham. Tuhan, kamu percaya sama Tuhannya apa Abraham? sih ini? Tuhannya Abraham itu manusia atau bukan? Enggak, sebelum Abraham dipanggil oleh Saya Allah, percaya kamu percaya juga sebelum ada kepada Tuhannya? Ya, dengar omongan saya. Makanya kalau saya diskusi itu dengar. Kalau kau bertanya, kau yang mendengarkan. Jangankan Abraham, John. Sebelum Adam diciptakan, aku percaya Tuhannya seluruh makhluk itu adalah Allah. Kenapa? Sebelum Adam diciptakan nggak ada Tuhan berkelamin, nggak ada Tuhan rambut panjang, nggak ada Tuhan berbulu, nggak ada. Hanya kepercayaan kalian yang mengklaim itu. Loh, emang orang Bani Israel? Coba tanya itu. Tunggu. Coba tanya agama-agama Hindu, agama Buddha Loh, itu. kok agama Hindu? Emangnya mereka menyembah kepada Allah yang sama Hindu, kak? emang Hindu kenal Ini Abraham? tadi saya berangkat dari pikiran dan Kita perkataan lagi Anda. membahas Abraham. Abraham nggak ada kaitannya sama Hindu. Kita bahas agama. Nah, saya mau tanya, apakah Allah Abraham sebelum dia dipanggil oleh Allah dari Ur-Kasdim sama dengan Allah yang kamu sembah? Sama-sama bukan manusia. Sebelumnya dia menyembah berhala, sebelum dia dipanggil oleh Mana Tuhan Abraham dari menyembah berhala di Ur-Kasdim. kitabmu kan dengar ya. Di kitabmu dikatakan loh ketawa. Bila gak paham sejarah. Sejarah apa? Gangguan jiwa. Ih, kok ketawa sendiri dia? Udah mulai Sejarah gila apa? dia.
Kok kamu gitu? Ketawa apa? Sejarah apa? Sejak kapan Abraham tokoh sejarah? Abraham itu bukan tokoh sejarah. Emang ada sejarawan yang menuliskan Abraham? Abraham itu tokoh teologi yang ada di kitab Yahudi. Diluruskan oleh Islam. Katanya Abraham punya gundik. Nggak ada itu Abraham punya gundik dalam Mana Islam. ada diperbolehkan oleh orang Yahudi meluruskan pengajaran-pengajaran. Ya emang Islam itu harus Yahudi. izin orang Yahudi kok. Ada nggak? Ada nggak? Memang kalau Allah Hitam mau di atas meluruskan kertas. harus izin. Lah, emang apa kami Relasi minta izin sama relasi orang Yahudi dengan Al-Quran mengenai iya, kitab mereka. kenapa? Ada nggak? Kenapa kami harus minta izin sama orang Yahudi? Kau nak ngerampok kitab orang Yahudi, menerjemahkan sesuka hati moyang kau dan minta izin sama Kita orang Yahudi. memakai kitab mereka sampai hari ini, kita ada Yang memakai kerjasama kitab dengan Yahudi itu mereka. kau. Mana bukti orang Yahudi mengizinkan kau mentafsir kitabnya sesuai seenak udel kau? Kalau Mana? nanti saya lihat di Tunjukkan datanya. lihat di Al-Quran tentang Tunjukkan Taurat dan datanya. Injil gimana? Dia ngomong apa sih? Lari-lari. Kalau saya lihat nanti ada tulisan Taurat dan Injil dalam Al-Quran ngutip Taurat dan Iya, Injil Taurat gimana? dan Injil itu bukan Bible. Kok pede kali? Kok ketawa sendiri dia? Ini ada apa sih orang Kristen nih? Yang bilang Taurat dan Injil itu kitab karangan Yahudi siapa? Yang bilang Taurat Injil kitab karangan orang Yunani siapa? Kitab kalian itu bukan Taurat Zabur Injil, tapi kitab kalian itu adalah kitab karangan manusia yang diklaim sebagai Taurat Zabur Injil. Nih kau, makanya kau belajar lah. Nih aku tunjukkan kau ya. Hah? Kok ketawa dia? Ibn Ezra. Udah gue nih Pak. Saya udah Nih, tahu gua ajarkan. kemampuanmu. Loh, Dari kok kau zamannya tak- diskusi Nih. saya udah tahu. Udah ya kau tahu pun Ayo, nggak apa-apa, nggak ada segitu-segitu urutannya. Udah amat. diam ya. Dengan teman-teman ya, Bible itu dari Buka hidup ayat itu kamu ayat-ayat sih? apa namanya itu yang berbau pornografi Apa menurut sih? kamu tadi. orang ini kenapa kok jadi apakah orang ini karena saya bukakan aib agamanya langsung jadi kenapa dia? Udahlah, udah. Bang Jo Kamu ini kenapa, jadi Jon? birahi ini Bang Jo. Iya jadi turunkannya Kak, aku takut ketularan Kak, turunkan aja. Kayaknya udah nggak Iya, sanggup. Dia iya. pengen turun tapi malu Kak, karena dia udah dibongkar aib agamanya di sini. Masa agamanya kayak gitu? Udah malu dia mau turun malu. Coba nih temanya lari-lari dari tadi. Masa dibilang tuannya bara manusia berkelamin kan nggak ada. Kasihan kita sama orang Kristen sebenarnya. Jadi kalau kita bongkar karena aib agamanya, mereka jadi ketawa. Kenapa? Terguncang imannya. Jadi John itu terguncang, ya. Jadi John itu tadi terguncang. Oke. Jadi gini teman-teman ya, tidak ada orang Islam. Muslim atau non Muslim bang? Udah saya beri salam berarti Muslim. Nggak semua orang Kristen juga sering ngucapin salam bang. Ya. Ini Waalaikumsalam judulnya warahmatullahi apa, Mbak? wabarakatuh. Judulnya ini Nabi Cabul. Nabi Cabul. Kenapa di? Karena ini tema yang diinginkan oleh orang Kristen. Saya ini pendiskusi lintas agama dengan umat Kristen ya bang ya. Nah jadi saya membahas tema yang diangkat oleh orang Kristen ya, gitu. Jadi gitu. saya kasih materi dulu ya bang Kosang ya. Oke, siap. Oke. Jadi teman-teman perhatikan ya. Orang Kristen itu menuduh Nabi Muhammad sebagai Nabi CABUL. Padahal kalau kita tanya apa buktinya, apa indikatornya, mereka nggak bisa menjelaskan. Mereka bilang, kan Nabi Muhammad menikahi Aisyah. Loh, sejak kapan menikahi atau meniduri istri sendiri itu adalah perbuatan CABUL? Saya nggak tahu itu. Definisi itu dari mana? Nah, sementara Ribka, menurut Rashi dalam kitab mereka, dinikahi Ishak umur 3 tahun. Maka tokoh kitab mereka yang rata-rata CABUL. Nah, dalam kitab mereka ada nabi mereka namanya Hosea. Buka Hosea pasal 1 nomor 2. Hosea itu diperintahkan Tuhan mereka untuk memperanakkan anak sundal. Kalian ngerti nggak arti memperanakkan anak sundal? Artinya beranak yang hubungan badannya itu bukan karena pernikahan, tapi karena hubungan jina. Makanya jadi anak sundal. Mana mungkin nikah sama pesundal, anaknya jadi pesundal? Masa kayak gitu? Maka di sini Hosea diperintahkan Tuhan untuk berzina. Ini cebul atau enggak? Cobol. Kedua, Yesaya pasal 20 nomor 3. Nabi Yesaya disuruh sama Tuhannya nggak pakai busana selama 3 tahun. Cebol atau enggak? Itu namanya cubul, ya. Kemudian Daud yang adalah nabi itu bahkan diberikan Tuhan bini orang. Cebul atau tidak? Nah makanya saya bilang, ketika orang Kristen mengangkat tema Nabi cabul, justru hanya akan menelanjangi agama mereka, kebongkar aib agamanya, bahwa Tuhannya sendiri yang cabul. Kenapa? Tuhannya kalau berkata-kata membuat perumpamaan, bahkan gini nih, menurut kalian normal nggak Tuhan ingin jadi manusia memecahkan perawan anak darah dari dalam sak badan-badan tuh keluar?
Gitu. Ya mereka menuduh Nabi Muhammad cabul, tapi mereka nggak bisa tunjukkan data-datanya. Tapi kalau kita punya Yesaya pasal 20 nomor 3, Nabi Yesaya disuruh nggak pakai busana. Tuhanmu juga cabul. Kenapa? Tuhanmu minta ditelanjangi kan? Nggak pakai celana dalam kan di tiang salib. Nah itu namanya juga cabul, C-A-B-U-L. Jadi ketika kalian menista Nabi Muhammad, itu hanya akan membongkar aib agama kalian depan saya. Gitu ya. Silakan orang Kristen yang mau membantah Nabi Kristen itu cabul. Bahkan Nabi Kristen itu dikatakan Tuhannya sebagai dogi, binatang. Dalam Yeskiel pasal 13 nomor 3 kalau nggak salah tuh. Seperti dogi hutan nabi-nabimu Israel. Ngeri. Cuman Tuhan yang berani nge-anjing-anjingin manusia ya Tuhannya orang Kristen. Jadi kalau kalian mau diskusi sama saya itu pakai data, bre. Jangan cuma asumsi liar. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.